menjelaskan beberapa materi tentang mata kuliah Bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarnya agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat dan dijadikan sebagai bahasa perhubungan antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian, muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Macam belajarnya yaitu ada yang belajar hanya untuk mengerti, ada yang belajar untuk memahami isi bacaan, ada yang belajar untuk dapat bercakap-cakap dengan lancar, ada pula yang belajar untuk gengsi-gengsian, dan ada pula yang belajar dengan berbagai tujuan khusus. Fungsi bahasa. Yang pertama, sebagai alat media komunikasi. Komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri tidak diterima oleh orang lain. Oleh karena itu, komunikasi tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Yang kedua, sebagai alat untuk ekspresi diri terkait dalam aktivitas dan interaktif keseharian. Yang ketiga, sebagai alat integrasi dan adaptasi sosial bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan baru. Yang keempat, sebagai alat kontrol sosial bersosialisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun dalam lingkungan. Dan fungsi bahasa Indonesia, bahasa di Indonesia ada 3 kelompok, yaitu bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, berikut penjelasan dari slide sebelumnya. Yang pertama, kedudukan bahasa Indonesia, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. A. Sebagai bahasa nasional. B. Sebagai bahasa negara. 2. Bahasa daerah, bahasa suku bangsa di Indonesia. Fungsinya sebagai lambang kebanggaan dan lambang identitas daerah, alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat. Daerah sarana pendukung budaya daerah dan bahasa Indonesia. Hubungan dengan bahasa Indonesia. Bahasa pengantar pada tingkat permulaan di SD di daerah tertentu untuk memperlancar proses pengajaran. 3. Bahasa asing diberi batasan. Fungsi sebagai alat perhubungan antar bangsa, sarana pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional. Nah, sekarang kita mempelajari tentang pengertian bahasa baku. Bahasa baku adalah inti semua varian bahasa Indonesia. Kelemahan dan keunggulan berkomunikasi secara lisan. Keunggulannya yang pertama, berlangsung cepat. Yang kedua, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Yang ketiga, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Dan yang keempat, dapat dibantu dengan gerak. Kelemahannya, pertama, tidak selalu mempunyai bukti autentik. Yang kedua, dasar hukumnya lemah. Yang ketiga, sulit disajikan secara matang atau bersih. Dan yang keempat, mudah dimanipulasi. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah, bisa dimengerti oleh komunikan, ragamnya sesuai dengan situasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya